Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kali ini kita belajar tentang isi Alkitab yang saat ini saya langsung bagikan. Firman Tuhan ini yang diambil dari Injil Matius ya. Jadi Injil Matius pasal yang ketiga. Kalau kemarin kita baru belajar pasal 1, pasal 2 tentang silsilah Yesus Kristus. Kemudian pasal 2-nya tentang orang-orang Majus dari Timur ya. Nah, jadi kita belajar isi Alkitab itu apa saja sih isinya. Nah, kemudian untuk belajar, kita harus memahami bagian demi bagian supaya apa ya, kita nggak salah arti. Nah, saat ini saya akan bagikan di pasal yang ketiga. Jadi yang pasal pertama sama yang kedua sudah ada di video sebelumnya. Pasal yang ketiga adalah Yohanes Pembaptis. Jadi perikopnya Yohanes Pembaptis. Ini saya sampaikan jadi secara berurut ya tentang isi Alkitab Kristen ini ya. Supaya apa? Supaya buat teman-teman, saudara-saudaraku yang mungkin belum mengerti atau belum pernah membaca secara langsung ya, saya persilakan bisa kok di download di aplikasi Play Store-nya tentang Alkitab. Nah, teman-teman boleh baca. Jadi biar tahu isi dari Alkitab itu sebenarnya apa. Nah, kalau kemarin di pasal 1 ayat kedua, ini kan kita belajar tentang Injil ya yang ada di kitab Matius. Jadi intinya kenapa ya Tuhan itu menjadi manusia. Nah, pertanyaannya kan kenapa Injil Matius itu bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Yesus ya. Jadi Matius itu adalah murid Tuhan ya, yang dekat sama Tuhan. Jadi pengalaman hidupnya dia berbagi dan itu juga mendapat ilham dari Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Ya Tuhan sendiri. Diberikan kepada Matius ya. Dia menulis di kitab ini. Ini kenapa disebut Injil? Karena Injil ini adalah kabar baik ya, kabar keselamatan. Jadi tidak membicarakan tentang hal-hal yang sifatnya duniawi ya, tapi malah ini lebih kepada kalau orang tuh istilahnya masa depan pada saat setelah di dunia ini kemana ya. Nah ya ini kita belajar di Injil. Saat ini kita di kitab Matius ya, pasal yang ketiga ya. Jadi untuk mengulang sedikit bahwa pasal 1 di Injil Matius ini tentang silsilah Yesus Kristus. Jadi Yesus itu siapa? Keluarganya siapa? Ini karena Yesus itu dilahirkan sebagai manusia. Nah, tapi di pasal 1 ini nanti dijelaskan bagaimana kok bisa ada Yesus, apakah dia karena menikah, kawin ya. Buat teman-teman, saudara-saudara yang mungkin belum benar-benar paham. Nah, di sini kita harus benar-benar paham dulu, jadi kita bisa mengerti sebenarnya apa yang ada di Injil Matius ini. Jadi untuk Alkitab Kristen ya, Injil itu cuma ada kitab Matius ya, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes ya. Lebih dari itu nggak ada, Injil-Injil yang lain nggak ada ya. Dan juga cara dari orang Kristen itu ya memahami tentang firman Tuhan, itu dia membaca nanti Roh Kudus ya, Roh Tuhan itu yang menuntun. Jadi nggak bisa diartikan menurut si A, si B, si C dengan versi-versi yang semau gue ya, semau saya, semaunya sendiri. Nggak bisa. Justru malah kelihatan pada saat dia mengartikan sendiri dan itu bertentangan. Itu malah ya semua orang Kristen tuh ngerti loh ya, yang baik sama enggak, yang benar sama
nggak bener tuh ya. Orang Kristen nih luar biasa ya, dia paham benar apa yang baik, apa yang benar, apa yang harus, apa yang tidak. Karena kenapa ya? Karena intinya karena setiap orang percaya, artinya orang percaya itu kan disebut anak-anak Tuhan, atau Kristen itu kan disebut orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid. Jadi gelarnya banyak, tetapi ya sama orangnya ya, orang yang beragama Kristen begitu. Tetapi apakah dia murid atau tidak, nanti bisa dilihat caranya bagaimana dari perilaku kehidupan hari-hari ya. Apa yang dilakukan hari-hari dalam keluarganya juga itu mencerminkan kalau dia itu murid Tuhan, kalau dia itu adalah pengikut Kristus. Jadi nggak bisa siapapun mengartikan menurut si A, si B, si C, nggak bisa ya. Sekalipun kelasnya pendeta, pada saat dia mengartikan itu salah, nggak seharusnya seperti itu. Itu orang Kristen ya, khususnya ya, yang benar-benar ngerti kebenaran, dia tahu langsung bisa bedakan ya, karena karunia membedakan roh itu ada ya. Jadi roh siapa yang bicara pada orang itu. Nah ini yang harus kita pahami. Oke ya, lanjut. Mereview sedikit pasal 1 Injil Matius itu tentang silsilah Yesus Kristus. Jadi keturunannya ya, keturunannya itu ke bawah itu dari silsilah. Nah nanti itu teman-teman lihat aja ya di video sebelumnya, itu ada ya tentang isi Alkitab Kristen. Jadi sudah dibahas. Nah kita lanjut aja di pasal yang ketiga tentang Yohanes Pembaptis. Nah siapa tuh Yohanes Pembaptis? Oke, saya bacakan langsung ya teman-teman. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah jadi Yohanes ini sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nah kalau teman-teman bertanya nabi-nabi yang mana, itu ada di penjelasannya di perjanjian lama ya, disebut perjanjian lama itu. Kalau Matius ini ke belakang itu perjanjian baru. Nah perjanjian lama ini menceritakan sejarah lahirnya sebuah bangsa yang dipilih Tuhan sampai hari ini. Kemudian perjanjian baru itu adalah berita keselamatan ya, berita kabar baik bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah terus langkah-langkah apa yang harus dilakukan? Nah ini Yesus langsung yang memberi contoh, memberi teladan pada kita. Jadi Tuhan tuh kasih teladan itu bukan cuma firman yang keluar ya, kata-kata keluar, tetapi cara dia itu yaitu tadi dia mengutus ya dirinya melalui Roh Kudus untuk masuk ke dalam manusia dan dilahirkan ya. Cara itulah yang akhirnya dipakai, dan inilah yang disebut ya Yesus. Nah Yesus itu siapa? Nanti ya kita jelaskan, itu ada di Yohanes ya, Injil Yohanes, bahwa Yesus itu sebenarnya adalah nama daripada Tuhan sendiri, nama di atas segala nama ya. Kitab yang lain berkata, kitab di sini ya, kitab Alkitab ya, nama di atas segala nama. Jadi dalam arti gini, kalau teman-teman ya sakit, katakan saja, sembuhkan penyakitku Tuhan Yesus ya, dalam nama Yesus saya berdoa. Penyakit apa? Sebutkan ya. Mujizat itu langsung dinyatakan. Nah saat itu teman-teman percaya nggak sama Tuhan, itu masalahnya. Nah sekarang semua itu ada proses ya, jadi tidak serta-merta. Artinya begini, Tuhan itu memilih siapa yang mau, siapa yang enggak. Tuhan milih, bukan kita yang milih ya. Jadi firman Tuhan itu menjelaskan bahwa Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang milih. Jadi buat Tuhan tuh manusia tuh juga
diberikan kebebasan dalam arti kamu mau percaya enggak itu urusanmu. Tetapi pada saat nanti pada akhirnya, nah kamu pilih jalan yang mana? Nah ini yang bermasalah. Apakah kita masuk sesuai rencana Tuhan? Apakah rencana kita sendiri? Karena kebanyakan kita ini senang apa kata orang, kata si A, si B, si C. Lebih dominan itu ke hal yang negatif ya. Karena apa? Memang justru kita jelas ya bilang keinginan dunia itu berbeda sama keinginan Tuhan. Nah itu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti supaya tidak lama. Di ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang madu hutan. Ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. 6. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan ya. Jadi dibaptis itu di sini nanti dijelaskan seperti apa proses baptisnya. Jadi baptis itu menandakan bahwa orang itu percaya kepada Tuhan. Karena dia harus dilahir baru. Lahir baru tuh itu seperti kiasan ditenggelamkan dalam air, dia tuh timbul. Jadi dosanya dikubur ya, manusia lama yang belum percaya dikubur, dia keluar dari air menjadi manusia baru. Bukan orangnya berubah, bukan, tetapi manusia baru itu dia dengan kepercayaannya yang baru, bahwa dia percaya Tuhan. Nah itulah lahir baru. Nah sambil berjalan waktu dia akan diproses, dibentuk ya, semakin menuju kesempurnaan kepada Tuhan. Yaitu tentang apa? Ya proses hidup. Makanya orang percaya itu tidak semua itu berjalannya itu baik-baik seperti pikirannya. Jadi bukan berarti kita percaya Tuhan tuh oh semua baik, bukan. Tetapi memikul salib, proses yang kita lakukan ini adalah menuju ke kesempurnaan ya. Tidak harus sempurna dalam arti itu benar-benar kita bisa ini bisa itu sesuai firman, bukan. Tetapi proses yang kita lewati inilah yang menempa kita menjadi manusia yang benar-benar tuh sesuai yang karakter Kristus ya. Nah nanti kita pelajari lagi ya. Jadi nanti dengan bacaan-bacaan ini aja itu sudah menerangkan ya kitab ini seperti apa ya. Di ayat yang ke-7, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi, ini si Yohanes ya, dan orang Saduki datang untuk dibaptis ya, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan ular beludak. Nah Yohanes tuh karena dia tahu siapa nih orang Farisi sama Saduki ya. Nanti teman-teman bisa lihat tuh di kamus saja lihat. Nah ini dia bilang siapakah, habis tadi bilang ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Jadi ini sebelum mereka dibaptis, Yohanes tuh mungkin sudah pegel. Ini dia ngomong, siapa yang bilang kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Murka yang akan datang tuh neraka ya. Jadi teman-teman harus percaya neraka itu ada, apalagi sorga ya. Ayat ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah itu dia bilang nanti setelah baptis buahnya harus ada dong. Nah jadi setelah lahir baru manusia yang percaya Tuhan, kalau kebiasaannya tidak baik ya itu harus dihilangkan menjadi kebiasaan yang baik ya. Jadi perubahan-perubahan tuh itu proses, nggak langsung tapi ada. Hari ini 10 salah ya paling enggak nanti 9, kemudian 8. Jadi proses itu. Sekalipun nanti salahnya besar, dia itu enggak nyaman dengan masalah yang dia lakukan tadi. Nah itu ya. Jadi harus baca, benar-benar baca. Dan ini harus dipahami dengan hikmat Tuhan. Nggak bisa cuma diarti-artikan pikiran sendiri ya. Apalagi kata si A si B. Nggak bisa ya. Jadi ojo dibanding-banding ke.
Nah, kemudian ayat ke-9 ya. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah yang dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, itu saking pegelnya Yohanes terhadap orang Farisi Saduki, dia bilang kalau nggak ada istilahnya anak-anak itu ya orang-orang yang percaya Tuhan, ya batu-batu ini juga Tuhan bisa buat kok. Tetapi ini kiasan ya teman-teman. Makanya untuk mengartikan benar-benar kitab ya, Alkitab, isi Alkitab ini harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ya. Jadi seperti apa yang kita ucapkan itu kita harus alami juga ya. Terkadang itu diizinkan Tuhan supaya apa ya, benar-benar kita masuk di dalam firman Tuhan ini ya. Nah, kemudian ayat ke-10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Itu kiasan lagi. Jadi dalam arti gini ya, setiap orang yang tadi sudah dibaptis, dia kan harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik itu apa? Itu perbuatannya ya tidak boleh lagi seperti yang lama ya. Kebiasaan buruknya itu loh ya. Nggak boleh lagi seperti itu, harus diperbarui supaya bagus. Nah, kalau itu tidak diperbarui, maka kata Yohanes tadi, dia ibaratkan itu seperti pohon ya. Ya, jadi kapak itu tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon, nah ini setiap orang yang tadi tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah itu jadi ibaratnya seperti itu. Nah ayat ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Ya itu tanda. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah itu ya. Jadi mengenai baptisan ya teman-teman mungkin harus tahu ya, kalau orang Kristen yang lama ya, yang benar ya, orang yang melayani Tuhan, apalagi baca Alkitab ya rajin ya, itu pasti memahami dan ada di kitab-kitab lain, isinya itu saling berkaitan. Nah di sini tentang baptisan itu sendiri, di sini mungkin belum dijelaskan ya. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa baptisan itu sifatnya ada tiga. Air sebagai tanda pertobatan. Itu tadi. Kalau orang yang masuk percaya Tuhan ya dari kepercayaan lama, dia harus dibaptis. Ya, supaya apa? Itu tanda bahwa dia percaya sama Tuhan. Yang kedua, ini ada baptisan Roh Kudus. Jadi dengan dia dibaptis Roh Kudus, seperti apa itu melakukan baptisan Roh Kudus? Nah, jadi orang itu kan setelah dibaptis dia melakukan kebiasaan orang percaya itu kan berdoa, bersekutu, beribadah. Melakukan itu nanti kuasa Roh Kudus itu dia akan menjamah ya, akan masuk ke dalam orang itu, dan dia dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga apa? Dia bisa berkata-kata dalam bahasa Roh Kudus, bahasa-bahasa lainnya. Nanti itu diterangkan di kitab lainnya ya. Di Alkitab juga tentunya, di isi Alkitab. Tapi kita belum sampai situ. Tetapi ini sudah ada ya. Nanti diteguhkan lagi dengan kitab lainnya. Kemudian baptisan yang ketiga tentang baptisan api. Nah, bicara baptisan api. Baptisan api itu apa ya? Setiap orang yang percaya ya, sudah penuh Roh Kudus, dia harus melewati ini juga. Baptisan api itu apa? Tanpa disadari sebenarnya setiap orang percaya itu yang sudah dibaptis ya, penuh dengan kuasa Roh Kudus ya, Roh Kudus jamah dia diproses. Jadi proses yang membuat manusia dia ya, manusia jasmani ya, juga manusia rohnya itu semakin bertumbuh dan semakin baik tentunya. Jadi proses itu membuat dia semakin benar-benar bahwa Tuhan tuh luar biasa. Dia semakin dekat sama Tuhan. Karena apa? Nggak mungkin, contohnya begini ya, nggak mungkin kita
bisa menceritakan lebih baik daripada orang yang mengalami sendiri. Nah, itu contohnya begitu. Jadi kalau ada satu kejadian, dia melihat misalkan melihat ya, ini kan ada di film ya, saya lihat di YouTube gitu ya, itu ada kisah tentang orang itu bisa mengusir roh jahat ya, dan juga bisa mengetahui ada roh jahat di situ. Jadi bukan Tuhan di situ, dia bisa tahu. Nah, sekarang bagaimana dia bisa cerita dan dia bisa, bahkan dia punya alat ya, deteksi, dia bisa mendeteksi ya bahwa oh ini rohnya manusia yang masih gentayangan, oh ini roh Tuhan. Bagaimana dia bisa cerita kalau bukan dia yang mengalami? Nah, sedangkan kita cuma nonton ya, bisa aja kita bilang nggak mungkin ya, itu urusannya kita, dia nggak mau tahu, yang pasti dia sudah mengalami. Nah ya, seperti itu ya. Jadi begini ya, dalam arti begini, kita juga kalau tidak mengalami, jangan sampai kita itu misalnya itu nggak baik, masa kita harus mengalami dulu? Ya jangan sampai. Sebisa mungkin sudah dialami orang lain, ya kita cukup harus belajar dari pengalamannya dia ya. Terkecuali ada proses yang memang kita harus lewati sendiri. Nah, ini kita ceritakan kepada yang lain, itu lebih power ya, kekuatannya lebih kuat. Karena apa? Kita alami. Sekalipun si A, si B, si A, si B, si C tidak percaya kita, ya urusannya apa, saya ini lo mengalami sendiri. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Kemudian perikop terakhir tentang pasal 3 ya. Jadi teman-teman buka Alkitab atau di Play Store, bisa lihat di aplikasi Alkitab ya. Injil Matius pasal 3. Ini perikop berikutnya ya. Jadi ada dua perikop, Yohanes Pembaptis dan yang kedua Yesus dibaptis oleh Yohanes ya. Nah, jadi dari perikopnya ini judulnya Yesus dibaptis Yohanes, katanya Tuhan, ya kan? Nanti pasti ada yang bertanya begitu ya, katanya Tuhan, katanya ini. Jadi ya kalau orang nggak paham itu bingung ya, karena nggak paham. Makanya daripada bingung, di sini kita belajar ya, kita belajar isi Alkitab Kristen itu apa. Nah, di sini saya bahas tentang perikop Yesus dibaptis Yohanes. Nah, sebelumnya saya jelaskan, Yesus ini adalah manusia 100%. Katanya Tuhan, ya. Jadi dia lahir itu bukan karena hasil perkawinan, tetapi hasil dari Roh Kudus. Benih Roh Kudus ini siapa? Itu Tuhan sendiri yang masuk ke rahim Maria, dan dia sudah ngomong sama Maria, saya mau masuk, saya mau dilahirkan oleh kamu, apakah kamu bersedia? Ya Tuhan, jadilah sesuai kehendak-Mu. Nah, jadi Maria ini mengizinkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan tuh sopan ya, izin loh dia sama Maria. Kemudian prosesnya ikuti seperti manusia. Berapa? 9 bulan, gak lama, terus mengandung juga. Kemudian lahir. Nah, teladan yang pertama apa? Yesus lahir ya. Yesus itu Tuhan loh ya. Kalau dia mau buat apa saat bayi itu bisa. Tapi dia waktu itu mengikuti proses yang ada. Dia dilahirkan. Lahirnya di mana? Nah, di kandang ya. Di kandang domba. Karena pada saat itu ya pokoknya situasinya bagaimana, akhirnya seperti itu. Nanti kita juga belajar di Injil lainnya tentang proses kelahirannya. Jadi ini kita bahas satu-satu, ini tentang Injil Matius. Nanti murid yang lain ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes. Itu dia juga mendukung cerita dari Matius. Dan semua sama dengan versi yang beda tapi sama. Muaranya sama, Yesus itu Tuhan. Oke, kita lanjut ya, lagi sedikit dan kita akan akhiri. Ya, perikopnya Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ayat yang ke-14, dari 13 dulu. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes membaptis Yesus ya. Tetapi Yohanes itu dia mencegah Yesus. Katanya,
akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Yohanes tanya, kenapa Yesus, engkau yang harusnya baptis aku, kenapa? Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang ini ya. Yesus menjawab katanya, ayat 15, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16, sesudah Yohanes dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada saat itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat terakhir 17 ya dari pasal 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan bahwa tanda dari kelahiran Yesus itu disertai banyak hal ya. Dan juga saat dia mau dibaptis, setelah dibaptis, tanda-tanda yang itu di luar dari manusia biasa. Jadi inilah Injil Matius ya, pasal 3 yang kita pelajari hari ini, supaya ini boleh menjadi berkat, kekuatan buat kita yang percaya, juga menjadi pelajaran buat teman-teman kita yang mungkin belum percaya kepada Tuhan. Oke teman-teman, buat hari ini saya akhiri. Saya percaya ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan selamat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom.